Pendapatan nasional keseimbangan dan variabel-variabel makro. Anggota kelompok Niputu Intan Febriani Dewi absen 13, Sydney Zaneta absen 19, dan Angelika Olivia Santoso absen 21. Pendapatan nasional. Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian antara lain adalah pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Dari berbagai tolak ukur tersebut, yang menjadi pusat perhatian ekonomi makro adalah pendapatan nasional atau national income, yang dalam artian tertentu nilainya tidak berbeda dengan produk nasional atau nasional produk. Pada tabel perkiraan pendapatan dan produk nasional, komponen-komponen pendapatan nasional yang dimuat sebelah kiri adalah pengeluaran konsumsi, C, pengeluaran investasi, I, pengeluaran pembelian pemerintah, G, dan ekspor neto, X min M. Adapun bagian kanan perkiraan pendapatan dan produk nasional. Isinya dapat diungkapkan dalam bentuk persamaan matematik seperti Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Sedangkan komponen-komponen pendapatan nasional yang berada di sebelah kanan, yakni yang pertama ada upah dan gaji yang dinotasikan dengan YW. Kemudian yang kedua, sewa yang dinotasikan dengan YR. Kemudian ada bunga yang dinotasikan dengan YI. Dan yang terakhir ada laba yang dinotasikan dengan YP. 3 macam pendekatan perhitungan pendapatan nasional disebut adanya 3 macam. Pendekatan pertama yaitu product approach. Dalam mencoba menghitung besarnya pendapatan nasional, ialah dengan cara mengumpulkan data tentang hasil akhir barang-barang dan jasa-jasa untuk suatu periode tertentu dari semua unit-unit produksi yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Pendekatan kedua yaitu income approach. Dalam mencoba menghitung pendapatan nasional, ialah dengan mengumpulkan data pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga keluarga. Dan yang terakhir yaitu pendekatan pengeluaran. Dalam mencoba menghitung besarnya pendapatan nasional, ialah dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh keempat sektor dalam perekonomian, yaitu sektor konsumen, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan luar negeri. Dari bruto ke neto. Dari pemakaian serta dari bertambahnya tuanya umur alat-alat kapital yang ada dalam suatu perekonomian, nilainya serta kemampuannya untuk berproduksi mengalami penurunan. Menurunnya nilai alat-alat kapital tersebut, itulah yang disebut penyusutan, depresiasi, atau capital consumption allowances. Angka penyusutan inilah yang menghubungkan nilai bruto dengan nilai neto, antara lain untuk variabel-variabel ekonomi agregatif, produk domestik, produk nasional, dan investasi. Hubungan-hubungan yang termaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produk domestik neto sama dengan produk domestik bruto dikurangi penyusutan. Secara singkat dapat diungkapkan NDP sama dengan GDP dikurang D, di mana D kita pakai untuk menunjukkan angka penyusutan atau depresiasi. Yang kedua ada produk nasional neto sama dengan produk nasional bruto dikurangi penyusutan. Secara singkat dapat diungkapkan NNP sama dengan GNP dikurang D. Yang ketiga ada investasi neto sama dengan investasi bruto dikurangi penyusutan. Ini dapat diungkapkan IN sama dengan IG dikurang D. Dari nilai atas dasar harga yang berlaku ke nilai atas dasar harga konstan. Dengan adanya perubahan tingkat harga, angka perubahan pendapatan nominal tidak dapat memberikan gambaran tentang perubahan daya beli si penerima pendapatan. Besarnya daya beli yang diperoleh dari pendapatan dapat kita perbandingkan dari tahun ke tahun apabila tingkat harga tidak mengalami perubahan. Ini berarti bahwa nilai variabel yang dinyatakan atas dasar harga tahun yang sama dapat diperbandingkan nilai nyatanya. Dengan demikian,
maka hubungan antara variabel yang dinilai atas dasar harga yang berlaku dengan yang dinilai atas dasar harga konstan, perumusannya adalah sebagai berikut. VHK sama dengan VHB dikali IH tahun dasar per IH tahun bersangkutan, di mana VHK adalah nilai variabel ekonomi atas dasar harga konstan, VHB nilai variabel ekonomi atas dasar harga yang berlaku, dan IH adalah indeks harga. Variabel-variabel ekonomi. Perekonomian tertutup sederhana. Pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran untuk investasi. Dengan cara yang lebih singkat, pernyataan tersebut dapat kita tulis Y sama dengan C plus I, di mana Y menunjukkan besarnya pendapatan nasional per tahunnya, C menunjukkan besarnya konsumsi rumah tangga per tahun, dan I menunjukkan besarnya investasi per tahun. Variabel eksogen adalah variabel yang tidak diuraikan oleh model yang kita gunakan, melainkan merupakan variabel-variabel yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berasal dari model luar yang kita gunakan. Sedangkan variabel endogen adalah besar kecil nilai yang terkandung di dalamnya. Baru dapat kita peroleh sesudah kita menghubungkan variabel tersebut dengan variabel-variabel lainnya dalam model yang kita gunakan. Fungsi konsumsi, angka marginal propensity to consume ini pada umumnya lebih kecil dari 1, akan tetapi lebih besar daripada setengah. Dan yang lebih pasti adalah bahwa marginal propensity consume ini mempunyai tanda positif. Positifnya marginal propensity to consume mengandung arti bahwa bertambahnya pendapatan akan mengakibatkan bertambahnya konsumsi. Angka marginal propensity to consume yang lebih kecil daripada 1 menunjukkan bahwa tambahan pendapatan yang diterima seseorang tidak seluruhnya digunakan untuk konsumsi, melainkan sebagian dari tambahan pendapatan yang mereka peroleh mereka sisihkan sebagai saving. Angka marginal propensity to consume yang lebih besar daripada setengah menunjukkan bahwa penggunaan tambahan pendapatan besar digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, sedangkan sisanya yaitu yang jumlahnya lebih kecil merupakan tambahan saving. Fungsi konsumsi, APC dan MPC. Yang dimaksud dengan average propensity to consume adalah perbandingan antara besarnya konsumsi pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan peningkatan tingkat pendapatan nasional itu sendiri. Jadi, average propensity to consume pada pendapatan sebesar N sama dengan besarnya konsumsi pada pendapatan sebesar N dibagi dengan pendapatan sebesar N YN. Fungsi saving. Saving atau penabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan nasional per tahun yang tidak dikonsumsi. Dengan menggunakan singkatan dapat kita tulis S sama dengan Y dikurang C. Persamaan umum fungsi saving S sama dengan 1 dikurang C dikali Y dikurang C bar. Marginal propensity to save and average propensity to save. Yang dimaksud dengan marginal propensity to save ialah perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving. Sedangkan yang dimaksud dengan average propensity to save ialah perbandingan antara besarnya saving pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional bersangkutan. Kiranya perlu diperhatikan bahwa untuk fungsi konsumsi berbentuk garis lurus, fungsi savingnya pun akan berbentuk garis lurus juga. Untuk fungsi saving garis lurus ini, besarnya average propensity to save berbeda-beda tergantung kepada tinggi rendahnya pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, semakin besar pula angka average propensity to save-nya. Pada tingkat-tingkat pendapatan nasional di bawah tingkat pendapatan nasional break-even, angka average propensity to save mempunyai tanda negatif. Sebaliknya, pada tingkat-tingkat pendapatan nasional di atas tingkat pendapatan nasional break-even, average propensity to save angkanya akan selalu positif.
Sedangkan pada tingkat pendapatan break-even, angka average propensity to save-nya akan sama dengan 0. Oleh karena yang dimaksud dengan tingkat pendapatan break-even ialah tingkat pendapatan nasional di mana seluruh pendapatan digunakan untuk konsumsi. Hal ini berarti bahwa pada tingkat pendapatan break-even, besarnya saving sama dengan 0. Hubungan antara MPC dengan MPS, APC dengan APS. Hubungan antara marginal propensity to consume dengan marginal propensity to save dapat kita nyatakan sebagai berikut. MPC plus MPS sama dengan 1, atau dengan cara lain, MPC sama dengan 1 dikurang MPS, MPS sama dengan 1 dikurang MPC. Hubungan antara average propensity to consume dengan average propensity to save adalah mirip dengan hubungan antara marginal propensity to consume dengan marginal propensity to save, yaitu APCN plus APSN sama dengan 1, atau APCN sama dengan 1 dikurang APSN, APSN sama dengan 1 dikurang APCN. Cukup sekian dari kelompok kami memohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Kami pamit undur diri, terima kasih.